Kenalin, aku Anis dari Biokimia Lanjutan A. Pada kesempatan kali ini, aku akan bahas perkembangan paling menarik dalam penelitian biokimia modern, yaitu vaksin kanker. Topik ini penting karena terapi kanker konvensional seperti kemoterapi dan juga radiasi memiliki efek samping berat dan kekambuhan yang tinggi. Oleh karena itu, para peneliti sedang mencari pendekatan yang lebih presisi melalui imunologi dan biokimia molekuler, salah satunya lewat teknologi vaksin terapeutik. Berbeda dari vaksin biasa yang mencegah infeksi, sebagian besar vaksin kanker bersifat terapeutik, artinya diberikan setelah seseorang didiagnosis kanker. Tujuannya adalah untuk melatih sel T untuk mengenali antigen tumor, terutama neoantigen, protein abnormal yang muncul karena mutasi pada sel kanker. Tantangannya yaitu tidak semua neoantigen benar-benar memiliki sifat yang unik atau khas, sehingga tidak semua vaksin bisa bekerja sama pada setiap pasien. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat salah satu terobosan yang cukup besar datang dari pendekatan personalized neoantigen vaksin berbasis teknologi mRNA. Contohnya adalah penelitian vaksin mRNA 4157 atau V940 pada uji klinis fase 2B untuk melanoma. Ketika digabungkan dengan imunoterapi pembrolizumab, vaksin ini akan menurunkan resiko kekambuhan secara signifikan. Ini terjadi karena platform mRNA menunjukkan antigen tumor diproduksi cepat dan menstimulasi respons sel T yang lebih kuat. Selain mRNA, ada pendekatan dendritic cell vaksin seperti DC-based immunotherapy pada glioblastoma. Beberapa studi menunjukkan bahwa sel dendritic yang dilatih di laboratorium lalu disuntikan kembali ke pasien dapat meningkatkan respon imun meski efektivitasnya masih sangat bergantung pada karakteristik masing-masing tumor. Baru-baru ini, media internasional ramai memberitakan bahwa ilmuwan Rusia telah mengembangkan vaksin kanker berbasis mRNA bernama Enteromyx yang disebut siap digunakan. Setelah hasil uji awal menunjukkan pengurangan pertumbuhan tumor hingga 60-80%. Tetapi, sebagai mahasiswa sains masih bersifat lebih kritis. Klaim tersebut merupakan sebagian besar berasal dari laporan praklinis atau merupakan tahap awal, dan hingga kini belum tersedia publikasi peer review internasional yang dapat memverifikasi data tersebut. Artinya, meskipun berita ini sangat menarik sebagai perkembangan terbaru, status ilmiahnya belum setara dengan vaksin yang sudah memasuki uji klinis besar seperti Moderna Merck V940. Kasus ini justru mengingatkan kita bahwa riset kanker berkembang cepat tetapi butuh proses panjang sebelum sebuah terapi benar-benar terbukti aman dan efektif. Lalu, arah gerak riset vaksin kanker di masa depan gimana sih? Arah gerak riset vaksin kanker di masa depan kemungkinan adalah prediksi neoantigen akan menggunakan AI untuk meningkatkan presisi. Yang kedua, kemungkinan adanya pengembangan platform vaksin universal tidak perlu selalu dipersonalisasi. Yang ketiga adalah kombinasi vaksin dengan checkpoint inhibitor untuk respon imun yang lebih stabil dan juga tahan lama. Pun tantangannya tetap ada, kanker itu bermutasi cepat, mikrolingkungan tumor sering menghambat kerja sistem imun, dan tiap pasien memiliki profil mutasi yang berbeda.